Waduh. Baik, halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Harus sehat, harus semangat, dan juga harus bahagia. Lagi besok sudah akhir pekan ya. Betul, jelang akhir pekan. Dan jelang akhir pekan. Jelang pekan minggu ketiga di bulan Desember tahun 2024 ya pemirsa. Ngomong-ngomong, kalau misalkan berbicara dengan akhir pekan dan jelang akhir tahun nih, sudah ada rencana untuk iya akhir dong, tahun rencana kemana? Mau liburan yang pastinya. Mau liburan. Liburan akhir tahun. Emang boleh cuti? Iya. Enggak, aku mau nemenin pemirsa aja di rumah. Nemenin pemirsa di rumah, berarti sama saya ya. Baik, pemirsa, senang sekali kami berdua kembali hadir selama kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk Anda memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan juga inspiratif. Nah benar Lisa dan juga pemirsa. Dan dalam edisi hari ini pemirsa, kami akan membahas salah satunya yaitu mengenai Pak Sutri dari Bekasi, Jawa Barat yang menduga bayinya tertukar di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat dan bayi tersebut dalam kondisi meninggal dunia. Dan informasi selengkapnya kira-kira seperti apa? Tetap saksikan iNews Today pemirsa bersama saya Arlista Hadidan. Saya Pramsi pemirsa, inilah isu selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama terlebih dahulu pemirsa, ada seorang emak-emak yang berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya di sebuah rumah kontrakan di Desa Cicadas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keren banget nih emak-emak nih ya. Pemirsa, teriakan korban ini membuat para pelaku panik saat motor pelaku mogok. Buruan bang! Viral di media sosial, video seorang emak-emak yang berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya di sebuah kontrakan di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian bermula saat kedua terduga pelaku menjebol kunci sepeda motor korban yang terparkir di sebuah kontrakan. Saat hendak dibawa kabur, korban yang mengetahui motornya hilang langsung lari meneriaki kedua pelaku hingga kocar kacir. Saat berada di gang, motor pelaku mengalami mogok diduga kehabisan bensin. Kedua pelaku seketika panik lantaran menjadi perhatian warga sekitar. Motor milik korban dan motor pelaku yang mogok pun ditinggal. Kedua pelaku pun berhasil kabur melarikan diri. Kemudian sekitar kurang lebih 100 meter dari lokasi, pelaku sudah membawa sepeda motor. Ternyata sepeda motor yang digunakan oleh pelaku mogok. Nah, kemudian sehingga pada kesempatan itu korban yang mengetahui motornya hilang mencoba mencari, mengejar dan melihat pelaku, kemudian berteriak. Nah, sehingga menjadi perhatian warga. Kemudian pelaku karena tidak masuk ke gang dan tidak hafal lokasi sehingga meninggalkan sepeda motor milik korban dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Sementara itu, atas kasus percobaan pencurian sepeda motor ini, korban telah membuat laporan ke kantor Polsek Gunung Putri. Di Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, ini kalau diperhatiin ya, sekarang pelaku tindak kejahatan, apakah itu pencurian atau perampokan, tidak pandang bulu, menargetkan orang-orang lemah seperti lansia, emak-emak, dan juga anak-anak. Tapi jangan anggap remeh the power of emak-emak. Dengan teriakannya ini akhirnya bisa membuat si pelaku perampokan ini grogi dan juga akhirnya bisa menangkap ataupun menggagalkan aksi perampokan motor si korban Benar ini. sekali. Mungkin sekarang zaman semakin sulit, bahkan zaman semakin susah, lindungi barang berharganya lebih-lebih lagi ya. Betul. Mungkin sekarang kunci motor tidak hanya sekali, tapi ganda seperti itu ya. Iya, kalau perlu ganda. digembok ke pagar kalau bisa. Jadi kalau kunci dijebol, masih susah nih untuk curi nih. Kalau bisa rantai kapal kan, digulung ya. Berat dong kakaknya. Ya pemirsa, sementara itu dispenser pengisian bahan bakar di SPBU Jalan Pahlawan Revolusi Durensawit, Jakarta Timur meledak. Nah pemirsa, ledakan ini menyebabkan satu operator pengisian bahan bakar mengalami luka bakar. Yang di mesin ini 2 orang. Inilah rekaman kamera pengawas saat mesin dispenser yang berada di tempat pengisian bahan bakar umum di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur meledak pada Kamis malam. Langsung orang. Terlihat saat mesin tersebut meledak, masih ada 2 kendaraan roda 4 yang tengah mengisi bahan bakar.
Namun ketika menimbulkan percikan api, sang pengemudi langsung mengamankan kendaraannya ke tempat yang lebih aman agar tak ikut terbakar. Petugas SPBU yang melihat ada percikan api langsung berupaya memadamkannya menggunakan apar agar tak terjadi perembetan yang lebih luas. Atas kejadian ini, pihak kepolisian langsung memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan terkait ledakan yang terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari ledakan ini. Sampai dengan saat ini kami Polsek Durensawit masih melakukan penyelidikan apa sebabnya hingga sampai meledak dan rusak. Diketahui ledakan ini menyebabkan seorang petugas SPBU mengalami luka bakar pada kedua bagian tangannya dan masih dilakukan perawatan secara intensif di klinik terdekat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, ini sebenarnya banyak faktor ya. Bisa juga ini kan penyebabnya belum diketahui nih seperti apa nih, masih pendidikan polisi masih berlangsung. Ini pemirsa juga nih, orang-orang yang suka mengisi SPBU ini juga harus menghindari kalau mengisi bensin, harap kendaraan juga dimatikan. Ya, karena ini ada beberapa larangan yang sebenarnya ini bisa mempengaruhi keamanan dan keselamatan mereka. Seperti itu, ditambah penggunaan ponsel yang suka lupa di lengah. Kita ngisi bensin sambil isi WhatsApp-an lah, sambil callingan kah. Bahkan nih jaringan ponsel ternyata bisa menimbulkan percikan api seukuran 1 mikron atau 100 mm yang sangat berbahaya loh ternyata. Dan selain ponsel ataupun kendaraan yang belum dimatikan, ini juga ada yang iseng ataupun ada yang masih nakal, masih merokok di daerah SPBU. Nah ini tolong dihindari, harap jangan melakukan hal-hal itu semua. Baik, kita ya kalau misalkan memang sudah memiliki anak dan mencari pasangan ataupun pacar, ini harus diperhatikan apakah sosok pacar kita ini tindakannya temperamental atau tidak. Betul, emosian atau tidak, terus sayang sama anak-anak kita atau tidak. Ini kalau bisa juga jangan sesekali mempercayakan anak kita ini hanya berduaan saja gitu, karena kita nggak ada yang tahu kan. Jadi ingat kasus artis yang kemarin ya, yang anaknya meninggal ditenggelamkan sama pacarnya sendiri. Ini harus waspada lagi ya. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 2 mucikari yang memperdagangkan anak perempuan di bawah umur berhasil diringkus petugas kepolisian di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Selain sebagai mucikari pemirsa, kedua pelaku juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Udah lupa. Setiap kali BO kamu kasih uang berapa sama dia? Sama dia ya. Kedua tersangka berinisial RP dan MA ditangkap di rumah kosnya di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Kedua pasangan muda ini terlibat sebagai mucikari yang menjual anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Saat diamankan polisi, kedua pelaku tak berkutik dan hanya bisa pasrah. Bersama pelaku, petugas juga mengamankan korban anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Selain sebagai mucikari, kedua tersangka juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Polisi turut menyita 47 paket sabu siap edar beserta alat isap sabu. Mengamankan 2 orang pelaku mucikari anak di bawah umur. Adapun pengungkapan ini berawal dari ada informasi dari masyarakat tentang praktek prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur, di mana korban ini masih berusia 14 dan 16 tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP. Ditemukan juga barang bukti sebanyak 45 paket sabu siap edar. Jadi pelaku ini selain berprofesi sebagai mucikari juga sebagai bandar sabu. Namun untuk terkait masalah tindak pidana narkotikanya, kita sudah koordinasi dengan Sat Narkoba, sudah kita arahkan untuk melakukan pengejaran terhadap asal-usul dari pemilik barang. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka sudah 3 bulan melakukan praktik prostitusi anak di bawah umur yang mengiming-imingi korban kerja di kafe dengan gaji besar. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dan narkotika dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.
Ya ini memang zaman semakin susah, tapi bukan berarti mempercayakan kalau misalkan ada iming-iming dengan pekerjaan yang mudah, dengan gaji yang besar. Benar banget. Itu harus diteliti lagi, harus diperiksa lagi apakah kita ini bukan korban perdagangan orang, bukan korban target penipuan, dan juga jangan mudah percaya, harus dicek dan recheck lagi. Iya benar banget, sekarang memang agak susah cari pekerjaan pemirsa. Dan Betul. juga ini beredar juga di media sosial, menawarkan lowongan pekerjaan tapi ujung-ujungnya dimintain duit. Nah ini jadi perhatian juga pemirsa, jangan sampai ketipu dengan modus seperti itu. Iya. Baik, kita ke informasi selanjutnya, di mana artis Reza Artamevia buka suara terkait kasus tuduhan penipuan berlian palsu yang menjadi jaminan pinjaman pada seorang pengusaha berlian. Nah, ia menilai pemirsa tuduhan ini mencoreng nama baiknya sebagai public figure. Sempat bukam usai pemeriksaan beberapa waktu yang lalu, penyanyi Reza Artamevia buka suara terkait dugaan penipuan berlian palsu yang dituduhkan kepadanya. Sebelumnya Reza mengaku membutuhkan dana dan memutuskan meminjam uang dari seorang pengusaha IM sebesar 8 miliar rupiah dengan jaminan sebutir berlian 20 karat. Reza kembali meminjam uang sebesar 3,5 miliar rupiah juga dengan jaminan sebutir berlian 10 karat. Masalah muncul ketika pengajuan pinjaman ketiga senilai 50 miliar dengan jaminan 6 butir berlian. Namun pengusaha IM hanya memberikan 7 miliar rupiah saja. Selain itu, IM menuding berlian milik Reza palsu sehingga terjadi pelaporan polisi. Didampingi kuasa hukum, Reza melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Sudah serahkan juga kepada semua tim penyidik dan semua yang kita laporkan bahwa semua itu ada, tidak ada sedikit pun mengatakan bahwa berlian kita palsu. Jadi sepertinya ada delay yang sengaja dibuat untuk kondisi yang diciptakan oleh mereka. Sampai 7 Oktober itu baru kita dikasih tahu palsu. Saat ini Reza mengaku ingin bertemu dengan IM dengan harapan bisa menyelesaikan perselisihan bisnisnya secara baik-baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasangan suami istri warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral lantaran dugaan kasus bayinya tertukar lalu meninggal. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama iNews Today pemirsa. Oh ya, kasus bayi tertukar sebenarnya tahun lalu juga pernah di 2023 di Kota Bogor ketika itu, dan bayinya bahkan sudah berusia 1 tahun baru ketahuan dari tes DNA. Ya ini juga lagi-lagi kasus bayi tertukar kembali menguak, tapi ini masih kita cari tahu informasinya. Kita masih menanti hasil tes DNA karena hanya itu yang bisa menentukan. Semoga ini juga jadi pelajaran untuk pihak rumah sakit. Mungkin banyak faktor, salah satu mungkin kapasitas rumah sakit yang sedang penuh saat itu dan pengawasan orang tua yang saat itu mungkin kurang. Baik, ini masih tentang bayi. Pemirsa, Kepolisian Yogyakarta membongkar praktek jual beli bayi yang melibatkan 2 orang bidan. Dan praktek ini pemirsa telah berlangsung sejak tahun 2010 dan para pelaku telah menjual puluhan bayi dengan harga puluhan juta rupiah per bayinya. Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 2 bidan yang terlibat praktek perdagangan bayi. Keduanya merawat bayi yang baru lahir di luar nikah atau dari orang tua yang susah ekonominya. Mereka diadopsi secara ilegal, dirawat, lalu dijual ke orang tua yang mencari anak. Menurut polisi, keduanya sudah memperjualbelikan bayi sejak tahun 2010. Untuk satu bayi dijual antara 55 juta hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Lalu
tim kami dari Direktur Subdit 4 Remaja, Anak dan Wanita melakukan penyelidikan. Sehingga pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 terpantau ataupun terindikasi ada kesepakatan pembelian anak perempuan senilai 55 juta dan ada DP senilai 3 juta. Ini kami dapatkan dari nomor rekening tersangka. Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan dari penyidik kami, diketahui dari kegiatan kedua tersangka tersebut telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi yang terdiri dari bayi laki-laki 28 dan bayi perempuan 36 serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelaminnya. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Yogyakarta, Yunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, kita ke berita informasi selanjutnya di mana ini sungguh miris pemirsa, di mana ada seorang ayah di Bekasi, Jawa Barat yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri hingga hamil. Nah, pemirsa, aksi bejat pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak. Pria berinisial JD berusia 46 tahun ditangkap anggota Polsek Sukatani karena melecehkan anak kandungnya. Ironisnya, korban yang kini masih duduk di kelas 1 SMK itu hamil 6 bulan akibat perbuatan pelaku. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak Kecamatan Sukatani yang kemudian diteruskan ke polisi. Pelaku pun kemudian ditangkap. Sering kita kunjungi ke rumah, sering kita datangi ke rumah, bahkan terakhir kemarin belum lama kita datangi oleh guru BK-nya, didatangi terkait kehadiran anak, seperti itu. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara korban mendapatkan pendampingan petugas Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhar Lutfi, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Ya, Presiden menyebut pemirsa terowongan ini sebagai simbol kerukunan umat beragama yang ada di tanah air. Mohon izin Bapak, kami pandu hitung mundur dalam 3, 2, 1. Penandatanganan prasasti. Dengan demikian, terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral telah diresmikan. Ya, pemirsa, sejarah Masjid Istiqlal yang dirancang dan dibangun oleh seorang arsitek Nasrani menguatkan simbol toleransi dan juga kerukunan umat beragama bangsa Indonesia. Hal ini diungkapkan pemirsa oleh Presiden Prabowo saat meresmikan terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Masjid Istiqlal berdiri di samping Gereja Katedral, tapi yang merancang Masjid Istiqlal, arsiteknya ditunjuk oleh Presiden kita pertama justru bukan orang Muslim. Arsiteknya adalah orang Nasrani. Ini adalah kehebatan bangsa Indonesia. Kecil-kecilan saya juga bikin masjid di Hambalang. Dan ya saya coba-coba ikut Bung Karno lah. Yang merancang, mendesain dan membangun gereja saya di situ seorang Katolik. Jadi ini
tradisi kita bahwa kita berbeda agama, kita berbeda adat istiadat, tapi kita satu dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Saudara-saudara, selamat, terima kasih. Mari kita teruskan jaga kerukunan, jaga kemesraan di antara kita. Tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan, perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih kesejahteraan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sih kondisi terowongan silaturahmi dan kira-kira apa saja nih di dalamnya, berikut ada laporan dari rekan kami Ezra Ambarita dan juru kamera Fakih Satrio dari terowongan silaturahmi Istiqlal. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan terowongan silaturahim ataupun silaturahmi, yang mana terowongan ini menjadi penghubung atau jembatan antara gereja katedral dengan Masjid Istiqlal. Kedalamannya yakni 7 meter. Adapun makna kedalaman ini adalah menggambarkan kedalaman hati antara pemeluk agama. Kita akan lihat bersama seperti apa isi terowongannya, karena ini tepatnya berada di basement 2 di belakang saya. Kita lihat bersama. Menarik sekali bahwa kita lihat konsep maupun interior di ruangan ini maupun di terowongan ini terlihat modern namun tetap menggambarkan kesederhanaan. Satu hal yang menarik juga bahwa di sini ada gambar tangan bersalaman. Ini ada definisinya ataupun filosofinya, menggambarkan kerendahan hati di mana adanya sebuah pertemuan. Kemudian tepat di tengah dari terowongan ini ada sebuah garis melingkar. Ada garis melingkar di sini berwarna putih, dan di atas garis melingkar ini ada pencahayaan ataupun bisa dikatakan semacam pencerahan bahwa ada harapan ketika adanya sebuah pertemuan di dalam ini. Dan menarik lagi bahwa tempat ini dibangun dengan kedalaman 7 meter yang menandakan atau mengartikan kedalaman hati antar pemeluk beragama. Dan tentunya harapan kita bersama, terowongan ini tidak hanya menjadi semacam simbolik saja, namun kita bisa menerapkan arti nilai harmonis kerukunan antar umat beragama meskipun berbeda-beda. Ketika nanti pemirsa datang ke tempat ini, karena ini tempatnya terbuka untuk umum, kita tidak hanya melihat diorama saja, namun mendengar adanya dentuman beduk, kemudian bersahutan dengan lonceng. Ini merepresentasikan bahwa semesta itu akan, untuk bunyinya ini akan berbeda di setiap ruang yang kita injak. Dan tentunya harapan kita sekali lagi bahwa ini menjadi nilai keharmonisan dan kerukunan bagi umat beragama. Dari Jakarta, Ezra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, menganggap biaya pilkada mahal, Presiden Prabowo Subianto usulkan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iStudio akan segera kembali. Ya pemirsa, kembali di iStudio pemirsa, langsung dari iStudio Center Jakarta, dan kita ke informasi selanjutnya. Ini ada puluhan kios pedagang yang tidak memiliki izin di Jalan Merdeka, Kota Bogor dibongkar aparat Satpol PP Kota Bogor pada Kamis siang. Pembongkaran ini sempat diwarnai aksi protes pemirsa karena adanya penolakan dari para pedagang yang menolak kiosnya dibongkar petugas. Ada sini, gini. Seolah-olah abang membela di sana. Enggak, boleh. Ibu, Pak, sabar. Apa saya bilang di sana? Enggak, saya ada bilang di sana apa tidak? Saya nggak bilang di sana juga. Saya nggak bilang di sana. Ada kasar lokal di sana, ada kasar pusat di sana. Terus abang adu mulut terjadi antara sejumlah pedagang dengan Kasatpol PP Kota Bogor saat dilakukan pembongkaran terhadap puluhan kios pedagang di Jalan Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis siang.
Pembongkaran dilakukan terhadap 47 kios yang tidak memiliki izin usaha. Para pedagang ini mencoba mempertahankan kios miliknya karena tidak terima akan dibongkar petugas. Namun setelah dijelaskan, akhirnya para pedagang mengalah. Meski mendapatkan protes dari para pedagang, pembongkaran tetap dilakukan dengan menggunakan sebuah alat berat. Petugas pun meratakan seluruh bangunan kios permanen tersebut. Kami melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki izin usaha, yang mana sudah pernah melakukan pembongkaran sebelumnya. Hari ini kami melakukan kembali, ada sekitar 43 kios yang kami bongkar, kalau tidak memiliki izin usaha. Dan disinyalir selama ini kios ini menjadi sumber kerja tertiban di kawasan ini, kekumuhan, kemacetan, dan kelima, pesan-pesan dan lainnya. Pedagang yang kiosnya dibongkar mengaku akan kembali berjualan di tempat tersebut dengan alasan sudah membayar sewa dan telah berdagang sejak puluhan tahun lalu. Kalau saya protes ya wajar dong, saya berdagang di sini. Wajar kalau saya protes, saya kepengen usaha. Saya usaha di sini dari tahun 2099 lah. Tahun 99 di sini. Ya maksud saya jangan dibongkar aja. Terus katanya Bapak tadi nggak ada izinnya. Oke lah, kalau nggak ada izinnya boleh dibongkar, tapi kita bisa dagang lagi aja. Kan di sini juga tempat pribadi ya. Jadi kan nggak melanggar, maksudnya gitu. Kalau dibongkar ya ntar saya jualan lagi di situ. Kan saya nggak melanggar. Saya tetap jualan di situ. Saya kan udah ngontrak tempat pribadi. Otomatis kalau dibongkar, biarin dibongkar, saya tetap jualan di situ. Selain tidak memiliki izin, puluhan kios yang dibongkar ini juga kerap menjadi sarang premanisme dan juga terlihat kumuh hingga menimbulkan kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. Ya, Prabowo mengusulkan pemirsa kepala daerah mulai gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Menurut Prabowo, sistem politik demokrasi pemilihan langsung yang digunakan saat ini dinilai mengeluarkan biaya yang mahal. Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Sementara itu pemirsa, tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini batal melaporkan gugatan pilkada ke MK. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung ucapkan terima kasih kepada paslon nomor urut 1 dan 2 yang batal ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu, kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan
memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran, dan kami mengaturkan terima kasih juga ke Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana yang juga bersama-sama berkompetisi dengan kami. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih, dan pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah. Tensi politiknya. Sehingga dengan demikian kita semua patut bersyukur seperti yang saya sampaikan di awal, politik kami dan saya juga yang lainnya, politik riang gembira itu bisa terwujud dalam waktu ketika pelaksanaan kampanye, sosialisasi sampai dengan penyoblosan, bahkan sampai perhitungan praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Jadi saya melihat Jakarta bisa menjadi role model demokrasi yang ada di Indonesia. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ini Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri ini mengkritik program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Iya, ini di mana Presiden kelima Republik Indonesia meminta Prabowo dihitung-hitung lagi kembali anggaran Rp10.000 per porsinya. Kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Ini kemanusiaan tahu. Kritik keras disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Megawati ragu anggaran Rp10.000 per porsi cukup untuk program ini. Meski mendukung program makan bergizi gratis, Presiden kelima RI ini meminta Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut. Katanya mau kasih makanan gratis, dan setuju saya. Benar-benar. Tapi apa? Saya hitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi, putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Kok hitung kan? 10.000 tuh. Apa yuk? Apalagi sekarang barang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Tahu kalau update segala. Ini kemanusiaan tahu. Meski menyampaikan kritik pedas, Megawati menyebut hal ini merupakan bentuk koreksi agar program makan bergizi gratis lebih realistis. Program makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024. Anggaran proporsi awalnya sempat mencapai Rp15.000. Namun setelah beberapa kali uji coba, Prabowo menetapkan anggaran makan bergizi Rp10.000 per porsi. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, dalam pidatonya Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan adanya upaya untuk mengacak-ngacak partainya. Nah, ini Ketua Umum PDI Perjuangan ini, pemirsa, juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Yang bakal abadi, aduh, iya, saya jadi pensiun, jadi presiden, sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi. Enak aja emangnya, gua nggak boleh pensiun. Dan kok bilang gitu? Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita
Nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diabut-abut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau abut-abut partai saya. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. KPK memastikan telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Yasona Lauli. Namun hingga kini Yasona Lauli belum tiba di KPK. Diduga pemeriksaan terhadap Yasona berkaitan dengan mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDIP yang diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melengang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Pemirsa, kita langsung menuju ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada rekan kami Dilami Aulia dan halo, selamat pagi Dilami. Dilami, bagaimana suasana terkini pemeriksaan mantan Menkumham Yasona Lauli? Apakah Yasona Lauli ini sudah tiba di gedung KPK? Ya, selamat siang, Arlista, Pram, dan juga pemirsa. Mantan Menkumham Yasona Lauli memang belum berada di gedung KPK Merah Putih. Hal ini juga selaras dengan pendapat dari jubir KPK Tessa Mahardika yang mengungkapkan bahwa pada hari ini untuk pemeriksaan untuk mantan Menkumham Yasona Lauli memang tidak akan diperiksa pada hari ini di gedung KPK Merah Putih. Adapun dari pihak penyidik KPK ini akan menjadwalkan ulang terkait dengan pemeriksaan YSL. Nah, terkait dengan kasus apa saja yang memang nanti akan didalami, Tessa sendiri memang belum mengungkapkan secara rinci. Namun dari informasi yang beredar bahwa nantinya untuk YSL atau Yasona Lauli ini akan menjadi saksi dalam kasus yang menjerat mantan kader PDIP Harun Masiku. Harun Masiku sendiri memang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dugaan suap pejabat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada tahun 2019 lalu, dan hingga kini Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang oleh pihak dari KPK. Kemudian pada saat itu sendiri Yasona Lauli menjabat sebagai Menkumham dan juga sebagai Ketua DPP PDIP. Sehingga dari pihak PDIP sendiri saat terjadi kasus OTT KPK, kemudian dari pihak PDIP membuka yang namanya dari pihak PDIP sendiri ini membuka tim hukum yang dijelaskan secara langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengungkapkan bahwa PDIP tidak ada sangkut pautnya dengan kasus dari Harun Masiku sendiri. Dan juga Pram, Alisa, dan juga pemirsa, ini juga terdapat perbedaan pendapat begitu ya antara Yasona Lauli yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPP PDIP dan juga selaku Menkumham yang mengungkapkan bahwa Harun Masiku belum kembali sejak 6 Januari 2020. Sementara itu anak buahnya yakni Roni F selaku Dirjen Imigrasi mengatakan bahwa Harun Masiku sudah kembali sejak 7 Januari 2020. Inilah yang memang menjadi spekulasi dan juga ini menjadi suatu titik ketidakpercayaan dari publik. Apakah memang ada keterkaitan antara Yasona Lauli yang saat itu menjabat sebagai Menkumham dan juga Ketua DPP PDIP dengan kasus dari Harun Masiku yang sampai saat ini memang belum terpecahkan dan sedang dalam DPO atau daftar pencarian orang. Nantinya kita juga akan nantikan bersama untuk penyidik KPK sendiri kapankah akan menjadwalkan ulang dari pemeriksaan YSL sebagai kapasitas saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK Merah Putih. Pram, Alista. Dilami Aulia melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Kami masih menanti seperti apa jalannya pemeriksaan nanti. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Dilami. Sementara itu pemirsa, Partai Golkar menggelar peringatan hari ulang tahun ke-60 di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selain memberikan pidato politik, Presiden Prabowo juga turut menyumbang suara bernyanyi di atas panggung.
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat salah menyebut jabatan Ahmad Muzani dan langsung dikoreksi Presiden Prabowo. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR abang saya, Bang Muzani, terima kasih. Yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Oh, mohon maaf, Ketua MPR RI. Dalam pidato politiknya, Bahlil mengkritik pelaksanaan Pilkada 2024 yang memiliki ongkos politik tinggi. Yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Selain dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, HUT ke-60 Partai Golkar juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih hingga tokoh-tokoh nasional. Namun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam perayaan ini. Sebelum meninggalkan acara, Presiden Prabowo sempat naik ke atas panggung dan turut bernyanyi bersama unsur pimpinan Partai Golkar. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Permana melaporkan. Ya pemirsa, Indonesia tan imbang 3-3 kala menjamu Laos pada laga kedua Grup B Asian Cup 2024. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Iris Today pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Today bersama saya Arlis Hadi dan Pram Sunjaya langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, keributan antar supporter mewarnai laga Arema versus Persis Solo di Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Nah, ini keributan ini pemirsa diduga terjadi usai kedua belah supporter terlibat saling ejek. Keributan terjadi di depan Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Supporter Persis Solo terlibat saling ejek dan pukul dengan supporter Arema atau Aremania. Petugas gabungan TNI Polri Kediri kemudian langsung melerai keributan antar supporter. Sejumlah supporter Persis Solo pun langsung diamankan petugas dan digiring pulang ke Solo, Jawa Tengah. Menurut polisi ada sekitar 40 supporter Persis Solo yang nekat datang ke kandang Arema di Blitar. Petugas gabungan kemudian melakukan sterilisasi di sekitar Stadion Supriyadi Blitar. Ada indikasi beberapa supporter Solo itu mungkin ada yang hadir ya. Kita kan nggak bisa masuk ke ring 1. Setelah itu di luar sepertinya ada saling provokasi. Setelah itu ini kita amankan yang supporter Solo, yang ada indikasi supporter Solo, kita naikkan kendaraan kita geser ke barat, kita antar pulang. Belum diketahui pasti penyebab keributan. Petugas kini juga masih melakukan pendataan apakah ada korban terluka dalam keributan tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.